Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Reski Mulyani dengan NIM 2204045000012 dari kelas D Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sentuhan. Apa pengertian dari komunikasi sentuhan, apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan, dan bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari komunikasi sentuhan. Seperti yang kalian ketahui bahwa komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan sosial bagi manusia, di mana komunikasi itu secara umum terbagi atas dua. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi sentuhan. Baik, apa itu komunikasi sentuhan? Komunikasi sentuhan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal disebut juga dengan haptics, di mana komunikasi sentuhan ini adalah sentuhan yang dilakukan dalam pemberian informasi dalam keadaan santai dan dilakukan dalam proses komunikasi, di mana dalam proses ini dilakukan secara kontak langsung. Sentuhan ini juga dapat berupa bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, pukulan, dan lain-lain sebagainya. Sentuhan juga dapat berakibat suatu perasaan pada penerima sentuhan, baik itu perasaan positif maupun perasaan yang negatif. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan. Perlu kalian ketahui bahwa komunikasi sentuhan ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama kinestetik, yang kedua sosiofugal, dan yang ketiga adalah terma. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kinestetik. Apa itu kinestetik? Kinestetik ialah isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Yang kedua, sosiofugal. Sosiofugal ini adalah isyarat yang menunjukkan awal mula persahabatan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Contohnya, pada umumnya orang Amerika dan Asia Timur dalam menunjukkan persahabatan, ia menandakan dengan jabat tangan. Yang ketiga yaitu termal, di mana termal ini adalah isyarat awal yang menunjukkan persahabatan, namun lebih intim. Misalnya, menepuk bahu karena sudah tidak lama bertemu dengan teman, melakukan adu tinju, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sentuhan ini ada yang positif dan juga ada yang negatif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu sentuhan positif. Sentuhan positif adalah sentuhan yang membuat seseorang merasa nyaman dan menimbulkan perasaan bahagia dan dinilai sebagai perilaku yang sopan. Contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berjabat tangan dengan rekan kerja. Yang kedua, berjabat tangan dengan guru saat datang dan pulang sekolah. Yang ketiga, menyalami kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Dan yang keempat, menepuk bahu teman saat memanggil teman. Selanjutnya adalah sentuhan negatif. Sentuhan negatif ini adalah sentuhan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa kotor, merasa takut, merasa khawatir, bingung, marah, dan menimbulkan perasaan negatif lainnya. Contohnya yaitu tamparan, pukulan, melakukan dorongan, terjadinya tindakan begal, dan terjadinya pelecehan seksual. Jadi kesimpulan dari komunikasi sentuhan ini adalah komunikasi sentuhan adalah sentuhan yang dilakukan dalam pemberian informasi, baik dalam keadaan santai dan dilakukan dalam proses komunikasi, di mana dalam proses ini dilakukan secara kontak langsung. Sentuhan ini dapat berupa sentuhan positif dan juga sentuhan negatif. Contohnya bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, pukulan, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan itu terbagi atas 3 poin. Yang pertama kinestetik, dan yang kedua sosiofugal, dan yang ketiga adalah terma. Nah, terdapat juga beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan komunikasi sentuhan ini, baik itu berupa sentuhan positif dan juga sentuhan negatif. Dan tidak lupa juga bahwa bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal itu disebut dengan haptics. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari komunikasi sentuhan, bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan, dan juga contoh penerapan komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.